Bismillahirrahmanirrahim. Salamun ala man ittaba'al huda. Uhayyikum tahiyatan islamiyah khairu tahiyah fil alam tahiyah ya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puja-puji syukur kepada Allah. Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk sama-sama belajar bertafakuh fiddin lagi, untuk sama-sama memperdalami agama kita lagi. Dan alhamdulillahnya Allah masih memberikan kita kesempatan bagi diri kita untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Banyak orang yang di luar sana menginginkan hal seperti ini, tapi Allah tidak memberikan kesempatan kepada mereka. Dan qadarullahnya kita diberikan kesempatan sama Allah, itu tandanya Allah masih sayang kepada kita. Dan yang lebih hebatnya lagi, banyak orang yang di luar sana yang mampu untuk seperti ini, untuk sama-sama bertafakuh fiddin lagi, tapi mereka enggan untuk bertafakuh fiddin lagi. Itu tandanya Allah masih memberikan kita hidayah. Dan alhamdulillahnya Allah masih menyayangi kita. Alhamdulillah aku lihat. Ya, kembali lagi ke topik kita. Kita bahas tentang kisah para nabi. Fungsi sejarah itu bukan hanya sekedar asatirul awalin, dongeng-dongeng orang-orang terdahulu, bukan hanya transkrip sejarah. Di zaman dulu tuh pernah kayak gini, bukan. Tapi fungsinya sejarah adalah kita mempelajari, mengambil ibrah dari orang-orang terdahulu sebelum kita. Yang baik kita ambil, yang jelek kita tinggalkan. Itu fungsinya sejarah. Bukan cuma sekedar asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Tapi kita maknai juga secara sariroh, secara tadaburnya, secara perasaannya. Agar kita enggak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang orang-orang terdahulu dilakukan orang-orang terdahulu. Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin, Allahumma faqihna fiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kemarin kita bahas tentang Nabi Adam ya. Kita review sedikit ya. Nabi Adam itu manusia pertama. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, Nabi Adam itu bukan makhluk yang pertama. Sebelum Nabi Adam ada makhluk-makhluk yang lain. Contohnya malaikat. Bahkan dalam Al-Quran juga, wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah ngomong ke malaikat, saya akan menjadikan khalifah di muka bumi. Itu Adam yang dimaksud khalifah. Tapi Adam belum kecipta, Allah ngomong ke malaikat, itu tandanya malaikat udah ada sebelum Nabi Adam. Lalu ada lagi siapa? Nah, itu adalah jin. Thayyib. Di sana ketika Allah ingin menciptakan manusia, menciptakan Adam, malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau ingin menciptakan khalifah di muka bumi yang malah khalifah itu perusak muka bumi itu sendiri. Nah, malaikat nanya ke sini, nanya ke Allah di sini, bukan menanya ngebangkang, bukan bertanya tentang bukan bertanya tentang melawan ya, tapi yang malaikat tanyakan di sini adalah hikmahnya. Gitu. Lantas dari mana malaikat tahu kalau Adam di muka bumi itu hanya membuat kerusakan? Kalau Adam dan turunannya hanya akan membuat kerusakan. Dari mana mereka tahu? Karena sebelumnya udah ada makhluk yang tinggal di muka bumi dan mereka justru membuat kerusakan. Siapa itu? Para jin. Ketika kita kemarin udah sampai tentang malaikat sama Nabi Adam adu kemampuan tentang menyebutkan nama-nama. Ada yang bilang namanya itu adalah nama takdir, ada yang bilang nama semua benda berserta sifat-sifatnya. Itu sebagian ulama berpendapat tentang apa yang mereka tahu dari ilmu-ilmu yang mereka miliki ya. Kita cuma ittiba doang. Tapi kita juga nggak boleh asal ittiba, nggak boleh taklid. Kita harus tahu dari mana mereka berpendapat seperti itu. Nah, makanya dari itu ada yang ketika Nabi Adam malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, iblis nggak mau sujud. Kenapa iblis nggak mau sujud? Kan yang disuruh malaikat, tapi kok iblis juga suruh sujud? Makanya di situ, apakah iblis itu termasuk dari malaikat? Ya, kata Ibnu Mas'ud itu termasuk dari malaikat. Ada malaikat golongannya namanya jin. Ketika dia ingkar kepada Allah,
Maka malaikat tersebut, golongan jin itu, malaikat yang golongannya jin dikutuk jadi iblis, dan dia berubah menjadi seburuk-buruknya makhluk. Tapi ada juga yang bilang bahwa iblis itu adalah jin, beda ras gitu, karena jin terbuat dari api sedangkan malaikat dari cahaya gitu. Nah, ketika jin ini, iblis ini adalah pimpinan malaikat di langit yang paling bawah. Nama aslinya Azazil, ada yang mengatakan seperti itu. Tapi ada juga yang mengatakan namanya Haris. Tapi nama panggilannya, nama kunyahnya, nama lakobnya adalah Abu Kardus. Ada juga yang mengatakan bahwa iblis itu adalah jin tawanan yang dibawa ke langit ketika pembantaian jin oleh para malaikat, karena jin membuat kerusakan di muka bumi. Si iblis ini diangkat ke langit, ditawan sebagai tawanan dari para jin gitu. Nah, kemarin kita udah sampai situ ya, ngebahas tentang kesombongannya iblis. Kenapa iblis bisa sombong? Si iblis sendiri ngomong ke Allah, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau menciptakan aku, menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakannya dari tanah. Ini makhluk yang pertama yang menggunakan analogi, yang menjadikan analogi sebagai dalil, qiyas sebagai dalil, sebenarnya iblis. Tapi analoginya iblis itu keterlaluan ya. Coba kita sendiri tahu ya, secara hikmah, secara tadabbur, api hanya membawa kerusakan, sedangkan tanah itu membawa kesuburan, ketenangan, dan lain sebagainya. Begitu ya. Itu coba bayangin, iblis itu koar-koar sendiri, dia nyatoin dia yang benar sendiri padahal salah, koar-koar sendiri, sakit hati sendiri. Lucu ya, dia yang salah, dia yang sakit hati. Nah itu iblis, udah gara-gara kesombongan. Tapi nggak usah, ya udahlah, tahu gitu. Nah terus iblis diusir dari surga. Lalu apa kata iblis? Fabima agwaitani laku dan nalahum sirotakal mustaqim. Karena engkau telah berbuat demikian kepada aku, udah mengusir, udah mengutuk, maka aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Mereka itu siapa? Adam dan baninya, Adam dan keturunannya. Walatian naum, dan saya akan mendatanginya. Lahnya di situ adalah mutaukid, ada penekanan dari kanan, kiri, depan, belakang, itu bakal dikepung sama jin, sama iblis dan antek-anteknya untuk menggoda manusia. Setiap detiknya pasti ada jin, ada setan yang ingin mengganggu manusia, karena itu udah sumpahnya jin, sudah sumpahnya iblis gitu. Nah itu diusir iblis dari surga. Ada yang bilang diusirnya iblis di sini itu bukan diusirnya di sini itu takdir, sebuah takdir ya. Beda sama Adam. Bukan diusir Adam tuh, karena tugasnya itu khalifah fil ard. Cepat atau lambat Adam pasti bakal ke bumi. Tapi dia keluar dari surga, bapak kita keluar dari surga, itu kena hukuman, dipercepat, bukan diusir. Beda sama iblis yang diusir. Adam turun ke bumi, itu emang tugasnya di bumi gitu. Nah terus dalam ayat sana disebutkan Waqulna ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Ketika iblis udah diusir dari surga, maka Allah di sana menyebutkan Waqulna ya Adam, kepada Adam dan istrinya untuk tinggal di surga. Di sana berarti mengisyaratkan, ini juga ada di kitab marja utama kita, kitab pegangan utama kita, yaitu Qasasul Anbiya. Ada ulama yang berpendapat bahwa penciptaan Hawa itu terjadi setelah diusirnya iblis. Makanya di ayat itu rentetan storyline-nya seperti itu, berarti Hawa diciptakan setelah diusirnya iblis dari surga. Begitu. Dan kenapa namanya Hawa? Itu Adam sendiri yang ngasih nama. Ketika Allah melihat Adam kesepian, Allah nyiptain teman buat Adam, pasangan buat Adam dari dirinya sendiri. Ketika Adam tidur, diambil tulang rusuknya, ditanya sama malaikat, ini perempuan,
buat teman kamu mau kasih nama siapa? Hawa. Kenapa namanya Hawa? Karena dia tercipta dari sesuatu yang hidup, hayun. Ya, coba malaikat terbuat dari cahaya, jin terbuat dari api, manusia terbuat dari tanah, Hawa perempuan, wanita terbuat dari laki-laki, dari sesuatu yang hidup. Makanya wah, masya Allah banget ya, beda sendiri. Semuanya dari unsur materi. Kalau misalkan perempuan itu dari unsur yang hidup. Nah, masya Allah. Lalu surga yang disenggahi Nabi Adam. Ada yang bilang surganya Nabi Adam itu bukan surga yang dijanjikan kepada kita di hari akhirat. Kenapa? Karena surga yang itu, orang yang pertama kali memasukinya itu Nabi Muhammad. Ada yang bilang makanya, ada yang bilang bahwa surganya Nabi Adam itu surga mawa, surga ujian. Itu tempatnya di langit, bukan surga yang asli yang nanti dijanjikan. Tapi Allah alam bisawab, kita apa? Kalau untuk lebih baik menjauhi yang seperti itu, ya. Lagian gak dirinci kayak misalkan makan buah larangan, ya. Yang dimaksud buah larangan di situ ada yang bilang, ini di kitab Qasaul Islam dia lagi ya, ada yang bilang buahnya itu buah anggur, ada yang bilang biji gandum, gitu. Buahnya buah larangan itu. Tapi kalau dalam agama Kristen, agama Nasrani, di kitab Genesis, ya, Anda juga harus hati-hati ngomong agama Nasrani, biarin mereka yang mubalik dalam bidang perbandingan agama yang lebih detail. Karena cukup raba-raba aja ke antum, kita sama-sama belajar ya. Terus di sana di agama Kristen justru apple of Eden, buahnya bukan buah keabadian seperti yang dijanjikan iblis kepada Adam dalam Al-Quran, gitu. Tapi yang dijanjikan iblis dalam agama Nasrani justru buah pengetahuan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Yang penting dalam kitab Bidayah Nihaya juga ya, karangan Ibnu Katsir juga. Di sana ada suatu keterangan yang menjelaskan kenapa Allah nggak mendetailkan buah larangan itu. Buahnya apa? Dalam Al-Quran cuma ngomong buahnya jangan mendekati pohon ini. Kenapa cuma ini doang? Nggak disebutkan buahnya apa? Karena ya itu nggak terlalu penting. Hikmahnya bukan di situ. Allah ngelarang Adam buat ngedekatin pohon itu karena ya itu larangan. Sama kayak misalkan sujudnya malaikat kepada Nabi Adam itu bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Sujudnya mah nggak masalah, yang masalahnya itu perintah Allah gitu. Kok iblis berani-beraninya tentang Allah kan? Bukan masalah sujudnya, tapi itu perintah Allah langsung. Itu yang jadi masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sama-sama ya belajar gitu. Itu surga yang diituin sama Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi. Nabi Adam sama istrinya itu beda, diturunkan beda. Ya. Kalau di Al-Quran halaman 6 ayat paling bawahnya itu Adam tuh menerima suatu perkataan dari Allah, yaitu Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, itu kata-kata taubatnya Nabi Adam. Coba kalau kita lihat dalam ayat itu ya, itu ada di surat Al-A'raf, dijelaskannya lagi. Walaupun yang masyhurnya yang sering kita dengar tuh di Al-Baqarah di halaman 6 ya, juz 1 halaman 6. Tapi di surat Al-A'raf itu ada doanya yang sering kita dengar, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam gitu. Beda kalau misalkan di agama Nasrani, kita lihat di agama Kristen, ketika Nabi Adam ditanya Allah, wahai Adam, kenapa engkau makan buah ini? Saya digoda sama Hawa. Ditanya Hawa, wahai Hawa, kenapa engkau makan ini? Saya digoda sama jin, sama iblis. Ya iyalah, iblis pemusuhnya. Ya, aduh, malah sering menyalahkan ya. Beda kalau dalam Islam, ketika Adam makan itu, yang
pertama kali di itu apa, pengakuan salah, Rabbana zolamna anfusana, ngaku salah dan berusaha untuk berubah, taubat gitu bedanya ya. Ya walaupun ada kesamaan tapi tetap aja beda. Tapi ya biarin lah, agama mereka agama kita. Kita pelajari agama mereka cuma sekedar tahu doang biar bisa memprotecting, jadi protect kepada diri kita kalau misalkan ada hal-hal yang di luar, itulah ngerti sendirilah. Dan juga harus hati-hati ngomong kayak itu. Ya mungkin segini dulu aja ya. Kalau nanti ya masih panjang sih. Ramadan juga belum nyampe. Kita di sini warming up dulu. Kita sama-sama belajar ya. Astubiasana minkum wa astubiakari minkum. Syukron. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.